Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Junaida Harahap dengan NIM 4223550023. Saya dari program studi ilmu komputer tahun 2022. Di sini saya akan membahas yaitu pengolahan titik dari mata kuliah saya yaitu pengolahan citra digital. Langsung saja saya akan membahas materinya. Apa itu image enhancement? Yaitu adalah proses memanipulasi atau peningkatan kualitas citra agar hasilnya dapat lebih baik dari citra awal untuk aplikasi tertentu. Kriteria baik tergantung pada aplikasi dan problem secara visual maupun secara otomatis. Untuk aplikasi selanjutnya, misalnya metode yang cukup berguna untuk menyempurnakan citra sinar X. Nah, di sini ada dua kategori pada image enhancement yaitu spatial domain, frequency domain. Nah, spatial domain ini dibagi menjadi dua yaitu point processing dan math processing. Kemudian frequency domain yaitu adalah next lecture-nya. Nah, apa sih point processing itu? Yaitu merupakan operasi yang paling sederhana namun juga merupakan operasi pengolahan citra yang paling sering digunakan. Prinsip point processing yaitu sebuah pixel pada citra memasukkan diproses dan hasilnya disimpan pada posisi yang sama pada citra keluaran. Katakanlah kita memiliki citra masukan awal yaitu fxy dan ingin dilakukan dengan memanipulasi yang menghasilkan gambar yang berbeda yaitu gxy. Pemrosesan titik didefinisikan sebagai operasi untuk menghitung nilai baru pixel yaitu gxy berdasarkan nilai pixel pada posisi yang sama di fxy dengan menggunakan operasi. Nah, di sini adalah prinsip pemrosesan titik di mana operasi itu akan menginput image yang dari fxy ke output image yaitu gxy. Nah, contoh point processing yang paling mendasar yaitu pertama, thresholding, image negatif, image kontrak, operasi aritmatika, dan operasi geometri. Nah, yang pertama kita akan membahas thresholding, yaitu merupakan teknik pengolahan citra berbasis pixel atau point processing yang banyak digunakan untuk segmentasi, yaitu dengan cara memberikan satu nilai, mungkin putih jika pixel lebih besar dari nilai ambang batas, yaitu threshold, dan memberikan nilai lain jika pixel lebih kecil dari nilai ambang batas. Segmentasi adalah pemisahan objek dari latar belakang citra atau image background. Nah, di sini ada beberapa jenis dari operasi threshold. Nah, yang pertama ada value and threshold level, yang kedua threshold binary, yang ketiga threshold binary inverted, yang keempat truncate, yang kelima threshold to zero inverted, yang terakhir adalah threshold to zero. Nah, kemudian image contract yaitu menyatakan sebaran terang atau lightness dan gelap atau darkness di dalam sebuah gambar. Citra dengan kontras rendah dicirikan oleh sebagian besar komposisi citranya adalah terang atau sebagian besar gelap pada citra dengan kontras yang baik. Komposisi gelap dan terang tersebar secara merata. Kemudian operasi aritmatika, brightness and contrast citra dapat dikendalikan oleh operasi aritmatika, di mana operasi aritmatika meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan membagi nilai pixel dengan beberapa nilai konstan. Nah, fungsi aritmatika pada nilai-nilai pixel RGB yang pertama, addition of and constant, increases brightness. Yang kedua, subtraction of constant, decreases brightness. Yang ketiga, multiplication by n constant, increases contrast. Yang terakhir, division by n constant, decreases constructs. Kemudian, operasi boolean. Nah, untuk yang berikutnya ada operasi boolean, dan yang terakhir adalah operasi geometri. Yang pertama, kita akan membuat scaling adalah mengubah ukuran gambar lebih besar atau lebih kecil pada OpenCV dapat dilakukan dengan memanggil fungsi, yaitu cp.resize. Nah, kita akan memasukkan ini dalam script untuk memanggil fungsinya.
Yang kemudian ada translation adalah penggeseran lokasi objek, dan yang terakhir adalah rotasi gambar untuk sudut awal hingga akhir dicapai oleh matriks transformasi bentuk. Nah, langsung saja kita ke programnya. Di sini saya sudah membuat programnya. Dan seperti biasanya, saya akan membuat open file baru dari sini. Open file, drive. Kemudian saya akan memasukkan library-nya. Dan saya akan memasukkan gambarnya. Seperti biasa, kita copy paste dan kita salin dan masukkan dalam sini. Nah, di sini kita akan menerapkan resolving dengan berbagai metode. Nah, di sini kita memasukkan beberapa metode. Dan di sini adalah daftar judul dan gambarnya. Nah, dan ini yang terakhir adalah untuk menampilkan gambar hasil resolving-nya. Nah, di mana kita akan memasukkan for i in range 6 vlt.subplot 2, 3 i tambah 1 plt imshow image i gray plt.title titles i plt xtext plt yettext. Langsung terakhir kita tutup plt.show. Dan outputnya bisa kita tengok. Di sini saya memasukkan gambar pahlawan. Nah, di sini adalah gambar hasil aslinya. Kemudian gambar kedua adalah hasil binary-nya. Yang ketiga adalah binary INNP-nya. Di sini saya menjelaskan gambar asli ada menampilkan gambar sebelum diberi efek result. Binary mengubah pixel menjadi hitam atau putih berdasarkan nilai result-nya. Nah, di sini kan kita memasukkan nilai-nilainya. Dan binary INNP versi terbalik dari binary dengan hitam menjadi putih dan sebaliknya. Trans mengatur nilai pixel di atas result menjadi nilai result 127. True mengatur pixel di bawah result menjadi 0 dan True INNP kebalikan dari True. Kemudian di sini saya juga memasukkan program untuk memeriksa apakah gambar berhasil dimuat. Nah, untuk di sini saya memasukkan seperti biasa dan library-nya. Saya memasukkan gambar dalam mode grayscale dan saya memeriksa apakah gambar berhasil dimuat. Nah, di sini saya memasukkannya untuk print error gambar tidak ditemukan atau tidak. Bisa dibuka. Kemudian di sini saya akan mendapatkan dimensi gambarnya dan saya di sini mengubah ukurannya. Image resize, CP resize, IEM image non, FX sama dengan 2, FI sama dengan 2, interpolasinya. Kemudian sini saya membuat matriks translasi dan menerapkan translasinya, di mana saya akan memasukkan mtranslate np.plot 32 1010 0150. Kemudian di sini saya membuat matriks rotasi dan menerapkan rotasinya. Dan di sini saya menyimpan gambar hasil outputnya dan ini akan menampilkan gambar menggunakan matplotlib karena IMSO mungkin tidak berfungsi di semua lingkungan. Dan ini juga sama gambar akan mengubah ukurannya. Dan di sini adalah outputnya, di mana gambar yang diubah ukurannya diperbesar dengan faktor fx sama dengan 2 dan fy sama dengan 2 menggunakan interpolasi kubik. Dan gambar kedua ditranslasi dipindahkan 10 pixel ke kanan dan 50 pixel ke bawah. Dan yang terakhir adalah gambar diputar 45 derajat di sekitaran titik pusatnya. Baik, sekian dan terima kasih untuk penjelasan materi saya hari ini. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.